Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Samolana. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 6. Kelompok 6 sendiri di sini membawakan materi tentang pengertian tenaga kerja dan juga angkatan kerja. Dan kelompok 6 di sini terdiri dari Ferdian Samolana, saya sendiri, ada Ahmad Yusuf, ada Endang, ada Philip, dan ada juga Tiara. Oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi tentang pengertian angkatan kerja. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya Endang Susanti Simalango akan menjelaskan mengenai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik yang sedang bekerja maupun yang sementara tidak sedang bekerja karena suatu sebab. Seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Selanjutnya, rumus menghitung angkatan kerja. Untuk mengetahui banyaknya jumlah angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, biasanya dipakai suatu ukuran yang dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Besarnya TPAK dapat dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu jumlah angkatan kerja dibagi jumlah tenaga kerja dikali 100%. TPAK dinyatakan dalam ukuran persen. Untuk kepentingan analisis lebih lanjut, TPAK dapat dipilah berdasarkan kepentingannya, misalnya berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan lapangan pekerjaan. Ya, saya akan menjelaskan tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah salah satu ukuran ketenagakerjaan yang banyak digunakan. Pengukuran TPAK dilakukan dengan cara menghitung jumlah absolut seluruh angkatan kerja dibagi dengan seluruh tenaga kerja atau penduduk usia kerja, kemudian dikalikan dengan 100. Jika TPAK 75%, artinya terdapat 75 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan setiap 100 orang tenaga kerja. Berdasarkan TPAK, kita dapat melakukan perkiraan berapa besar penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada dasar hukum angkatan kerja dan ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seluruh orang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan, dan apabila dilanggar dapat terkena sanksi perdata ataupun pidana, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait di bidang tenaga kerja. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat angkatan kerja. Yang pertama, manfaat bagi diri sendiri. Dapat memberikan penghasilan bagi diri sendiri, karena apabila seseorang dapat bekerja, tentunya dia akan mendapatkan penghasilan dan tentunya juga akan bisa memenuhi kebutuhannya baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Dapat mengoptimalkan kemampuan dan skill yang dimiliki oleh seseorang yang ingin bekerja. Artinya, seseorang dapat memanfaatkan keahliannya yang dimiliki untuk dapat bekerja di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada manfaat bagi perusahaan. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam kegiatan memproduksinya, artinya dengan dibantu oleh para pekerja, kegiatan produksi perusahaan dapat lebih mudah dikerjakan dan dapat lebih cepat diselesaikan. Kemudian manfaat bagi negara. Adapun manfaat bagi negara ialah membantu negara dalam menurunkan tingkat pengangguran dan dapat menaikkan perekonomian negara. Karena apabila tenaga kerja semakin banyak, maka secara otomatis pendapatan negara melalui pajak akan bertambah. Dan dengan pajak tersebut,
dapat membangun infrastruktur, pendidikan, ataupun perekonomian secara nasional. Oke teman-teman, kita sudah ada di akhir presentasi. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, yang dapat saya simpulkan dari semua materi yang sudah dibawakan oleh teman saya, angkatan kerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, baik sedang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti petani yang sedang menunggu panen atau hujan, pegawai yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari atau mengharapkan pekerjaan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak optimal disebut pengangguran. Sedangkan tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Semua materi sudah tersampaikan. Saya harap teman-teman bisa mengerti dari materi apa yang kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.